Selamat berjumpa di Prayoga Podcast. Podcast ini adalah podcast yang akan membahas hal-hal terkait dengan pendidikan, terutama pendidikan yang ada di sekolah-sekolah Yayasan Prayoga Riau, baik yang di Pekanbaru maupun yang ada di luar Pekanbaru. Kita akan membahas bagaimana sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah Pekanbaru, bagaimana siswa dan juga bagaimana alumni serta bagaimana pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk episode yang pertama ini yang berkesempatan untuk menjadi narasumber adalah Ibu Lucia Suhartati dari TK Santa Maria. Kita akan banyak mengenal tentang TK Santa Maria dan juga tentang Ibu Lucy itu sendiri. Kepada Bu Lucy, silakan perkenalkan diri secara lebih baik supaya semua orang tahu siapa Bu Lucy dan juga nanti TK Santa Maria. Silakan Bu. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lucia Suhartati Rahayu, biasa dipanggil Ibu Lucy. Saya sekarang sebagai Kepala PAUD Terpadu Santa Maria. PAUD Terpadu, kenapa namanya PAUD Terpadu? Saya tadi sebutnya TK masalahnya. Oh iya, mengapa disebut PAUD Terpadu Santa Maria? Karena ada 3 lembaga di PAUD Terpadu Santa Maria. 3 lembaga itu, yang pertama ada nursery, kemudian kelompok bermain atau playgroup, dan yang ketiga taman kanak-kanak, Pak. Oh, jadi PAUD Terpadu isinya 3 lembaga. Lalu nursery-nya apa Bu? Nursery? Nursery itu adalah tempat taman penitipan anak-anak. Kita menerima nursery dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun. Nah, biasanya ini nursery ini adalah menjawab kebutuhan orang tua yang kesulitan dalam pengasuhan anak-anak. Oh, jadi biasanya ini Pak, orang tua yang bekerja suami gitu istri. Ya. Jadi kayak kalau umum dipakai TPA dia. TPA. Iya, benar sekali ya. Pak. Oke. Itu TPA-nya itu harus anak-anak yang di TK atau boleh yang di luar TK, Bu? Oh, boleh dari luar TK. Jadi begini Pak. Yang nggak sekolah di situ pun boleh ya? Kalau kita kan nursery-nya dari usia 2 sampai 6 tahun. Usia 2 sampai 3 tahun itu kan belum bersekolah. Nah, itu boleh anak dari luar. Tapi kalau dia sudah usia 4, 5 tahun, itu kan udah usia TK. Jadi kita utamakan anak kita yang bersekolah di PAUD Terpadu Santa Maria, gitu Pak. Okay. Kalau PG playgroup tentu ini sebelum TK Bu ya? Sebelum TK. Oke, kita lanjut lagi Bu. Kalau tahun lalu TK atau PAUD tadi belum masuk ya, kita pembelajaran daring ya? Iya. Kalau sekarang bagaimana Bu? Kalau sekarang pembelajaran kita itu sudah ada pembelajaran tatap muka terbatas. Dan daringnya masih tetap Pak. Oh, daringnya masih tetap. Karena kita masih bagi yang PTMT-nya itu selama 3 hari, kemudian yang daringnya juga 3 hari. 3 hari. Dalam setiap hari masuk itu anak-anak berapa Bu yang ada di kelas? Yang ada di kelas. Jadi rata-rata jumlah anak di dalam kelas itu 25 anak Pak. 25 anak itu kita bagi menjadi 2 shift. Karena menurut ketentuan yang sekarang berlaku buat PAUD, itu anak-anak sekolah kan masih 33%. Kita sudah 50% karena ruangan kita yang memadai. Jadi dari 25 anak itu 13 atau 12 masuk shift pagi, pukul 8 sampai pukul setengah 10 ya, pukul setengah 10. Dan yang shift siang itu dari pukul setengah 11 sampai pukul 12. Jadi pertama tadi satu kelas untuk sekarang 15-an ya? Dia satu kelas itu kan 25, kita 25, bagi 2. Bagi 2, berarti misalnya ada yang 10 gitu. Ada yang 12, ada yang 13. Tapi gitu, tadi Pak. Ibu mengatakan ruangannya luas. Iya, ruangannya. Ruangan luas sehingga tetap anak-anak bisa jaga jarak ya. Iya, bisa jaga jarak. Tetap juga bisa interaksi dengan baik karena ruangannya memadai ya. Ruangan yang memadai. Oke. Tapi kan sekalipun kita sudah tatap muka terbatas gitu ya. Bagaimana kalau soal protokol kesehatan sendiri Bu dijalankan di TK Santa Maria Bu? Iya, jadi kami tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan cara pertama memberi teladan, yang kedua selalu mengingatkan. Memberi teladan ini maksudnya begini Pak. Jadi kalau selama kita berada di area sekolah, di lingkungan sekolah, guru-guru itu tidak ada yang membuka maskernya.
Sehingga anak-anak bisa melihat ketika kita mengingatkan ada yang turun masker, nak, maskernya digunakan kembali. Karena ibu guru juga nggak ada yang melepas masker. Kemudian kita memberi teladan setiap selesai kegiatan, itu kita mencuci tangan. Anak-anak juga melakukan hal yang sama seperti kita. Kita ingatkan juga bahwa setiap selesai melakukan kegiatan bersama, kegiatan belajar, mereka akan cuci tangan. Itu Pak. Oh, kita nggak pakai masker karena kita jaga jarak di sini. Iya. Jaga jarak dan kita udah cuci tangan tadi juga ya. Iya Pak. Dan ya supaya suara kita lebih jelas terdengar sehingga ya buka masker. Tapi di TK Santa Maria Bu, kalau saat anak datang itu bagaimana prosesnya? Orang tua mengantar, lalu bagaimana Bu? Iya. Jadi selama PTMT ini orang tua itu tidak dibenarkan masuk sampai ke dalam sampai ke dalam ada batas pengantaran orang tua. Jadi begitu sampai anak-anak cuci tangan, kemudian mengukur suhu, kemudian ada guru piket, kita lapis 2 di gerbang pertama dan gerbang kedua. Di gerbang pertama memberi sapaan dan melihat anak. Kemudian mereka baru masuk. Di gerbang kedua juga ada guru piket yang akan melihat anak tersebut. Jadi orang tua nggak ada yang menunggu Pak. Oh, nggak ada yang menunggu. Nggak ada yang menunggu di sekolah gitu ya? Iya, karena kita ketika mau PTMT itu kita sudah himbau kepada orang tua agar tidak menunggu di sekolah. Tapi tadi kan diukur suhu gitu ya. Jadi kalau kemudian ada anak yang misalnya suhunya agak tinggi itu, lalu bagaimana Bu? Iya, jadi jika ada anak yang suhunya melebihi batas yang ditetapkan itu, kita akan langsung telepon orang tua. Kadang kan diturunkan dari mobil, orang tua langsung berangkat Pak. Nah itu kita telepon, kita beritahu bagaimana kondisi anaknya. Kemudian kalau harus anak itu dijemput, kita tunggu lagi di depan untuk penjemputannya anak yang tadi karena suhu tubuhnya lebih dari yang batas ditentukan Pak. Jadi anak tersebut kembali ke rumah dan mengikuti pembelajaran secara daring? Iya, secara daring Pak. Jadi secara daring pun tetap disediakan ya? Iya, jadi tadi yang pembelajaran kita kan 3 hari PTMT, 3 hari daring. Guru-guru tetap menyediakan video pembelajaran selama 1 minggu full. Karena bagi anak yang tidak PTMT itu mereka mengikuti secara daring. Jadi Pak Mama yang di rumah tentu nggak usah khawatir ya, karena di TK sendiri protokol kesehatan dijaga ketat, dan kemudian kalau ada anak Papa Mama yang agak demam tetap bisa ikuti pembelajaran melalui aplikasi yang disediakan melalui daring. Jadi yang misalnya sedang sakit nggak perlu memaksakan diri ke sekolah, tetap bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan materinya yang tetap ya. Iya, yang sama Pak. Jadi materi pembelajaran yang di sekolah itu sama dengan materi pembelajaran yang ada di rumah. Oke, ini luar biasa pelayanan dari guru-guru TK Santa Maria Bu ya. Iya Pak. Kita sudah agak lama ya Bu, sekitar 1,5 tahun anak-anak ini nggak mengikuti, artinya nggak sekolah di TK ya, nggak masuk kelas itu ya. Nah, ketika pertama kali mereka diperbolehkan masuk, bagaimana ekspresi mereka yang Ibu lihat? Jadi kalau yang saya perhatikan Pak, anak-anak itu antusias untuk datang ke sekolah belajar. Buktinya ketika hari pertama PTMT, kalau dulu sebelum pandemik ya Pak, kalau hari-hari pertama itu biasanya selama 1 minggu tuh anak-anak masih ditunggui oleh orang tua. Jadi orang tua masih menunggu di dalam, di aula tempat kita berkumpul pagi hari. Nah, ketika PTMT dimulai, itu dari awal guru-guru kan sudah memberi penjelasan kepada orang tua, kemudian kepada anak, bahwa nanti waktu sekolah anak-anak datang sendiri, tidak lagi diantar orang tua. Nah itu terlihat ketika hari pertama sekolah, anak-anak tuh masuk sendiri, nggak ada yang rewel, nggak ada yang nangis itu Pak. Nah saya tuh mengapresiasi juga kepada orang tua mereka, bahwa orang tua bisa membuat anak-anaknya datang ke sekolah tanpa tangisan, kalau kami bilang gitu Pak. Jadi di satu sisi sekarang malah terlihat lebih mandiri gitu ya. Lebih mandiri, lebih mandiri, lebih berani. Jadi masuk kelas itu. Nah, yang lucunya anak-anak itu selama waktu awal-awal PTMT itu kita kan nggak ada waktu bermain di luar. Jadi istirahatnya kan tetap di kelas. Ada yang pulang sekolah marah, ada yang ngomel-ngomel bilang, "Mah, kok sekolahnya nggak pakai main?" Karena mereka tuh taunya pergi ke sekolah, belajar, berjumpa teman-teman, dia bisa bermain di luar kelas. Kalau ini bermainnya kan masih di dalam Pak.
belum bisa main di luar, Bu ya? Iya, belum bisa main di luar, dan alat permainan yang dimainkan di dalam kelas itu nggak bisa diganti-ganti gitu, Pak. Jadi tiap anak punya kotak permainannya sendiri. Nah, tapi disediakan ya, Mas? Disediakan. Ya. Jadi ada berbagai macam permainan yang dimainkan anak di dalam kelas itu, tapi pribadi mainnya ketika awal-awal tuh, Pak. Nah, itulah yang anak-anak protes kalau pulang bilang, "Bu, kapan kami bisa main? Bu, nggak enak kali sekolahnya, Bu. Kami mau main di luar." Itu dia, Pak. Ya, karena ciri khas di TK tentu bermainnya ya. Jadi saat bermain nggak ada, anak masih merindukan hal itu gitu ya. Ya karena situasi, Bu ya, kita tentu masih harus menjaga banyak hal gitu ya. Saya lihat cukup banyak, Bu ya, yang kemudian menjadi penekanan tadi. Cukup banyak karakter yang kemudian ingin ditanamkan gitu ya. Pertanyaan saya, metodenya gimana, Bu? Jangan-jangan kemudian anak jadi karena banyak dia terbebani gitu. Lalu bagaimana metode, misalnya soal kedisiplinan tadi saya dikasih contoh sih. Terus kemudian soal percaya diri itu, bagaimana anak bisa belajar hal itu secara menyenangkan, itu bagaimana caranya itu, Bu? Yang kami lakukan kalau di TK itu, Pak, melalui cara keteladanan tadi, Pak, melalui contoh dari gurunya, teladan dari gurunya. Dan ketika anak, Bapak tadi tanyanya percaya diri ya, ketika maju, ketika ada anak 1-2 anak yang tidak mau maju karena malu atau takut, itu nggak diejek, Pak, tapi disemangati. Oh hari ini Lucy belum mau maju untuk bercerita, besok ya Lucy maju lagi menceritakan kegiatannya, seperti itu, Pak. Tidak kemudian di judgement, dasar penakut gitu. Enggak. Nanti nggak mau sekolah dia, Pak. Sebenarnya ini juga yang harus dilakukan oleh papa mama di rumah ya. Jadi kalau misalnya nggak mau makan ya, terus kemudian nggak di judgement, nggak di dasar pemalas atau nggak mau mengerjakan sesuatu, tapi kemudian dimotivasi gitu ya. Dan di TK itu yang diterapkan, kalau misalnya nggak mau melakukan sesuatu, disemangati, ayo semangat teman-teman, kamu bisa, atau yang lain itu ya. Tapi disiplin tadi, Bu, yang misalnya soal kalau ada permainan kemudian dia tidak teralihkan, itu juga belajar kontrol diri. Kalau ya kita belajar di psikologi itu kan anak-anak juga harus belajar kontrol diri. Seperti yang terjadi sekarang kan, orang-orang dewasa yang kurang bisa kontrol diri. Maksudnya gini, kita sedang membaca gitu ya, tiba-tiba ada notifikasi di HP atau notifikasi teralihkan gitu ya. Jadi memang ya perlu dilatih gitu. Kita punya dewasa perlu berlatih untuk mengontrol diri gitu ya. Kita bisa fokus gitu ya. Dan ini sangat baik sekali karena dari kecil, dari TK sudah dilatih gitu ya. Dan kita tahu anak-anak TK ini lebih memperhatikan gurunya daripada orang tuanya gitu ya. Betul. Ya. Jadi apa yang dikatakan gurunya itu sebagai kebenaran mutlak itu kalau masih TK gitu ya. Satu lagi, Pak, kalau di TK kayak Bapak bilang tadi kan, anak-anak kan gampang teralihkan. Nah, kita di TK itu setiap kelas itu punya 2 guru. Jadi ada guru utama, guru kelasnya, dan ada guru pendamping. Jadi peran guru pendamping juga berada di situ, Pak. Ketika guru utama menjelaskan atau mendampingi anak, ada guru pendamping yang bisa melihat, di situ ada anak yang perlu bantuan. Jadi selalu ada 2 guru di dalam kelas. Jadi istilahnya anak-anak sungguh bisa belajar secara baik gitu ya. Karena kalau yang mengalami kesulitan ada guru pendampingnya, ada guru pendamping, sementara guru utama menjelaskan gitu ya. Sehingga anak ketinggalan pelajaran itu bisa sangat diminimalisir, Bu. Bisa sangat diminimalisir. Karena gini, Pak, di dalam kelas tuh guru-guru itu biasanya dari awal tuh sudah lihat data-data anak. Dia tahu misalnya ini anak ini, dan orang tua ketika awal tahun itu kan sudah beritahu, Pak. Misalnya saya punya anak ini loh, Bu, anak saya aktif, dia nggak bisa tenang begini. Kalau yang ini, Bu, aduh anak saya pemalu sekali, Bu, suaranya aja, Bu, bisa Ibu nggak bisa didengar, misalnya begitu. Jadi guru-guru dari awal itu sudah bikin pemetaan anak di dalam kelas. Jadi waktu proses belajar di kelas itu menjadi lebih gampang, Pak. Jadi disesuaikan dengan karakternya anak masing-masing. Ya. Jadi guru sungguh tahu karakternya anak dan dididik sesuai dengan karakternya, sehingga anak sungguh merasa diperhatikan loh kalau kayak gitu. Iya, jadi yang diperhatikan bukan anak yang hebat
Kalau menurut saya sih nggak ada anak yang nggak hebat, Pak. Ya, semua anak di hebat. dalam kelas itu hebat. Jadi maksudnya gini, ada anak yang kemampuannya lebih, ada anak yang biasa, ada anak yang masih butuh perhatian. Nah itu sudah diketahui dari awal. Betul. Sehingga ketika pendampingan di dalam kelas itu nggak kesulitan lagi. Ada anak yang sudah mampu menampilkan dirinya secara lebih. Kan kadang-kadang anak pemalu nih Bu ya. Jadi walaupun bisa nyanyi tapi pemalu, suaranya nggak keluar gitu ya. Ada anak yang memang sudah pemberani sehingga terlihat luar biasa. Bahkan padahal ya setiap tadi yang Ibu Lucy katakan, setiap anak itu luar biasa. Ya memang ya beda-beda tentu talentanya ya, talentanya beda-beda gitu ya. Semua anak luar biasa. Nah, kemudian Bu, saya tertarik juga tadi salah satu yang menjadi penekanan adalah kenal huruf atau apa tadi ya, yang saya bahasakan kemudian keaksaraan saya bilang Pak ya. Keaksaraan. Nah, bagaimana trik yang digunakan di TK Santa Maria supaya anak-anak ini bisa kenal huruf, bisa kenal angka, bisa membaca, bisa berhitung gitu ya. Namun dengan cara-cara yang menyenangkan, karena memang di TK bukan tidak boleh diajari membaca, namun membaca tentu dengan cara-cara anak TK membaca yang menyenangkan. Nah, bagaimana di TK Santa Maria itu dilakukan, Bu? Iya, jadi kalau untuk angka dan huruf itu kita mengenalkannya ada tahap-tahapnya, Pak. Jadi pengenalannya itu juga melalui media bermain. Misalnya pengenalan huruf-huruf itu melalui lagu, kemudian melalui permainan atau game yang dibuat guru. Misalnya ada permainan mencari huruf yang hilang, atau mencari, ibu gurunya menunjukkan satu huruf, ada huruf ini loh, itu saya bilang tadi, mencari huruf yang hilang. Melalui kegiatan bermain, pengenalan itu. Kemudian yang menjadi ciri khas di TK Santa Maria, kita mengenalkan huruf yang saya bilang tadi kan bertahap, Pak. Di awal itu kita tidak mengenalkan A sampai Z sekaligus. Tapi yang kita kenalkan adalah yang pertama vokalnya dulu. A, I, U, E, O melalui bermain, bernyanyi. Setelah itu diingat, kemudian huruf itu dihafal dia. Huruf itu kan sebenarnya gambar, Pak. Ya. Nah, huruf itu kan sebenarnya gambar. Mengapa orang kan dengan gampang kalau dibilang ini ada lambang ini, mereka bilang, oh itu lambang matahari Bu, misalnya. Atau ini lambang ini, oh itu gambar Yayasan Prayoga Riau Bu. Logonya itu. Ya, logonya. Jadi kita menjelaskan pada anak itu huruf-huruf itu adalah gambar, supaya dia bisa gambar. Jadi mengajarkannya tuh misalnya kayak huruf I misalnya, garis tegak. Bentuknya kayak gitu. Ya, garis tegak itu ada titiknya, misalnya begitu. Atau kalau huruf B, garis tegak, perutnya gendut, itu kan dibayangkan dia. Berarti itu B, gitu. Karena seperti anak-anak sekarang kan sudah pegang gadget itu ya, entah tab, entah HP gitu ya. Tadi anak-anak itu bisa mencari, misalnya yang suka YouTube gitu ya, bisa ngeklik YouTube padahal dia nggak bisa baca. Nggak tahu, karena itu ada lambang, Pak. Ya, ada lambang. Nah, begitu juga dengan huruf. Jadi huruf itu diajarkan seperti lambang. Seperti lambang, dia ada gambar, Pak, seperti gambar. Itu yang saya bilang tadi kan, misalnya menuliskan huruf N gitu. N itu punya kaki 2, garis tegak, kemudian lengkung, kakinya 2. Kalau M itu kakinya 3. Jadi mereka bilang, kalau dibilang mereka kalau di awal-awal selalu tanya gini, Bu, yang kakinya 2 atau kakinya 3 gitu. Karena dia dilambangkan, Pak. Kaki, gitu ya, dia tanya kaki. Yang perutnya B sama D itu agak mirip ya. Oh, perutnya ke depan atau ke belakang? Kemudian itu, Pak, yang dikenalkan dulu, kita nggak langsung semua huruf. Jadi pertama huruf vokal. Setelah huruf vokal bisa, kita lanjutkan ke huruf konsonan tapi yang pendek. Yang pendek itu misalnya N, M, C, baru disambung dengan huruf vokal. Dinyanyikan, dibaca, dinyanyikan, dibaca. Gitu. Kemudian ada gambar. Lanjut setelah selesai huruf yang pendek, kemudian huruf yang tinggi, Pak. Kami bilangnya huruf yang tinggi. Huruf yang tinggi itu yang tinggi itu B, H, T, K gitu. Kemudian sudah bisa itu lanjut digabung dengan huruf vokalnya, baca kata, pakai gambar. Jadi ada tahapnya. Ada tahapnya. Kemudian yang terakhir baru yang ke bawah. Yang ke bawah itu J, G, Y, eng-nya gitu, Pak, disambung. Jadi ada tahap-tahap untuk ada tahapnya. Dan semua dilakukan dengan metode yang menyenangkan. Iya, begitu juga dengan kata, Pak. Di awal itu yang kita latihkan adalah kata yang suku terbuka. Suku terbuka misalnya nama, itu kan terbuka. Baru masuk suku tertutup. Misalnya kata, K-nya itu kan tertutup, T-A-K itu K
K-nya tertutup. Jadi pakai tahap-tahap gitu, nggak langsung. Jadi ada tahap-tahapnya. Pertama ada tahap-tahapnya ya tadi. Kemudian ngajarnya dengan menggunakan metode yang menyenangkan tadi, dengan bernyanyi, dengan bermain, sehingga anak-anak nggak merasa oh ini sedang belajar gitu ya. Ini kita sedang bermain nih, melihat simbol atau ini sedang bernyanyi gitu ya, sehingga anak-anak tetap senang gitu ya, gitu Bu Lucy ya. Jadi sejauh pengamatan Bu Lucy, emang anak-anak senang ya belajar seperti itu? Senang Pak. Senang ya. Iya. Dan saya juga lihat ada perbedaan ketika anak-anak yang sebelum masa pandemik dengan sekarang Pak. Anak-anak sekarang itu lebih cepat mengenal hurufnya, lebih cepat itu karena bantuan orang tua di rumah. Jadi selama pandemi itu kan anak-anak dibantu belajar di rumah. Jadi nggak 100% kita yang ngajar, karena ada 3 hari PTMT, ada 3 hari daring. Jadi bantuan orang tua mendampingi anak belajar di rumah itu juga membantu anak-anak lebih cepat bisa membaca. Oke, berarti memang sekarang kerjasama antara para guru dan juga para orang tua, para papa mama di rumah itu sangat kemudian membantu anak-anak untuk cepat bisa gitu ya, cepat bisa. Luar biasa sekali ini ya. Semua tentu untuk kebaikan anak-anak kita Bu ya. Tapi luar biasa sekali Bu, yang sudah kita katakan ini kalau kita lanjutkan, karena di TK itu banyak hal menarik, ini kita akan lama Bu ya, dan supaya nanti kalau suatu saat ada hal yang menarik lagi, kita bisa ketemu lagi, kita bisa lagi, karena banyak hal yang bagi saya menarik kita kan. Bagaimana pembelajaran dilakukan kan, kalau di sekolah SD itu ada pembelajaran, ada mata pelajarannya. Nah, bagaimana di TK segala macam kan kita akan mengenal lebih lanjut. Tapi kalau kita lanjutkan ini terlalu panjang, sehingga untuk perkenalan saya kira kita cukupkan dulu Bu Lucy, lain waktu kita lanjutkan. Dan ya sangat menarik sekali tadi apa yang dikatakan Bu Lucy tentang bagaimana situasi pembelajaran di TK saat ini, protokol kesehatan sungguh diperhatikan, terus kemudian anak-anak juga dalam bermain diperhatikan oleh guru-gurunya, dan juga pembelajaran yang menyenangkan baik secara langsung maupun secara online itu Bu ya, pembelajaran sangat menyenangkan. Oke, sebelum kita tutup, adakah closing statement dari Bu Lucy yang kemudian bisa kita ingat, bisa kita perhatikan semua? Iya, baik Papa Mama semuanya, TK Santa Maria dalam pembelajarannya menggunakan metode yang menyenangkan dan memperhatikan kebutuhan anak-anak dari Mama Papa semua. Mereka belajar sambil bermain sehingga proses kegiatan belajar di sekolah itu berlangsung dengan gembira, dengan happy untuk anak-anak kita. Karena itu kami tunggu kedatangan Mama Papa semua untuk datang ke TK Santa Maria. Oke, terima kasih Bu Lucy atas kedatangannya. Semoga anak-anak di TK Santa Maria selalu sehat, mereka selalu berkembang secara baik. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.